Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Isna Nursifa dengan NIM 1806445 dari kelas 3A PG PAUD. Materi yang akan saya bahas yaitu kurikulum yang berintegrasi dan fokus. Selamat menyaksikan. Kurikulum yang terintegrasi. Kurikulum anak usia dini sering diintegrasikan di seluruh konten atau disiplin ilmu. Integrasi adalah perpaduan bersama dari dua atau lebih area konten dalam satu aktivitas atau pengalaman belajar. Menurut Hamalik pada 1993, kurikulum integrasi merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batasan-batasan antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit ataupun keseluruhan. Jadi, kurikulum integrasi merupakan kurikulum terpadu yang menggabungkan bahasa pelajaran ke seluruh mata pelajaran dan melakukan pemecahan masalah menggunakan disiplin ilmu sehingga bahan ajar dapat difungsikan. Oleh karena itu, adanya kurikulum integrasi untuk menyeimbangkan kebutuhan para pelajar dengan konten mata pelajaran dan kehidupan di masyarakat. Jadi, kurikulum ini mengutamakan pada proses pembelajaran. Selain itu juga bersifat fleksibel, artinya tidak mengharapkan hasil belajar yang sama dari siswa ke siswa yang lain. Jadi memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan pemecahan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga bahan mata pelajaran dapat difungsikan menjadi alat untuk memecahkan masalah dan batasan-batasan antara mata pelajaran dapat ditiadakan. Seperti itu. Tujuan dari kurikulum terpadu adalah untuk membuat konten bermakna dan dapat diakses oleh anak-anak muda. Integrasi juga memungkinkan lebih banyak konten untuk dibahas terbatas selama hari sekolah. Jadi, untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan gejala tingkah laku berdasarkan pengalaman belajar, tingkah laku yang diterapkan adalah integrasi. Terjadi karena pengalaman dalam situasi tertentu, bukan karena kecenderungan alami ataupun kematangan kondisi temporer, sehingga perubahan tingkah laku bersifat permanen dan bertalian dengan situasi tertentu. Pandangan siswa melihat dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya dengan pemaknaan secara holistik yang berangkat dari yang bersifat konkret. Integrasi biasanya terjadi dalam dua cara. Salah satu pendekatannya adalah menambahkan tujuan konten matematika ke pembaca buku cerita. Dalam situasi ini, tujuan bahasa dan literasi yang terkait dengan bacaan buku cerita adalah yang utama, dan pembelajaran matematika adalah yang kedua. Cara lain untuk mengintegrasikan kurikulum adalah dengan menggunakan topik studi yang luas, tema seperti hewan ataupun tumbuhan, atau proyek yang menarik bagi anak-anak melalui tujuan konten matematika. Proyek adalah penyelidikan yang diperluas ke topik yang secara intelektual melibatkan dan menarik minat anak-anak, seperti bagaimana membuat taman atau membangun rumah. Dalam kedua pendekatan integrasi ini, pembelajaran matematika adalah tujuan sekunder.
bukan fokus utama perhatian. Dalam menggunakan kedua pengalaman belajar yang terintegrasi dan fokus sekunder pada matematika yang beberapa peneliti telah disebutkan sebagai matematika tertanam untuk mencerminkan pengajaran atau paparan konten matematika sebagai kegiatan tambahan. Selanjutnya, keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu diantaranya adalah: pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit bertalian erat. Kedua, kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Ketiga, memungkinkan hubungan yang erat kaitannya dengan sekolah dan masyarakat. Keempat, sesuai dengan paham demokratis. Kelima, mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan peserta didik. Ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu diantaranya adalah: pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestley and Fielding. Ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Selanjutnya ada kurikulum yang fokus. Kurikulum yang fokus atau fokus utama pada matematika mengacu pada pengalaman di mana matematika adalah tujuan utama pembelajaran. Jadi kurikulum matematika yang terfokus juga harus bermakna dan berhubungan dengan minat dan pengetahuan anak sebelumnya. Dalam menggunakan istilah fokus utama pada matematika dan waktu matematika terfokus untuk merujuk pada waktu khusus untuk pengalaman belajar dengan matematika sebagai tujuan utama. Jadi memberikan pengalaman matematika sesuai dengan tahap perkembangan di lingkungan yang aman dan terpercaya memberikan anak-anak kesempatan untuk mengembangkan matematika dengan memberikan pemahamannya adalah cara terbaik untuk mengajar anak-anak dengan cara terarah dalam konten yang memiliki tujuan untuk anak. Untuk fokus pada matematika konseptual, bukan pensil ataupun kertas. Mencari pandangan baru, matematika adalah harus santai dan nyaman untuk guru dan anak-anak. Anak-anak perlu mendapatkan keterampilan dasar dan konsep pertama yang hidup di dunia kita yang kaya dengan informasi yang terus berkembang. Anak-anak muda terus membangun ide-ide matematika berdasarkan pengalaman mereka dengan lingkungannya. Interaksi mereka dengan orang dewasa maupun anak-anak lainnya adalah pengalaman sehari-hari mereka. Setiap anak memiliki ide-ide yang unik dan sangat bervariasi antara anak-anak pada usia yang sama. Alhamdulillahirobbilalamin, pematerian yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.